sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu amamahu. Baik, melanjutkan dari cerita yang kemarin tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Kita sampai di keajaiban-keajaiban yang terjadi di saat perang bikin parit atau gali parit. Masih ingat kemarin Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW ada batunya di perutnya, ganjal. Nah, buat ganjal lapar. Nah, ketika itu Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, mengabari istrinya, wahai istriku, Rasulullah ini lapar. Ya. Coba ada apa di rumahku? Inilah kata istrinya, ada satu genggam, satu sok gandum sama satu anak kambing. Nah, kemudian kata Jabir bin Abdullah, yaudah bikinkan roti sama dibikin kambingnya itu disembelih kambing. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah mendatangi ke Rasulullah SAW. Ya, sebelum itu dipesanin sama istrinya, kalau mau ngabari Rasulullah jangan sampai membuat atau bikin semuanya orang datang ke sini karena makannya cuma sedikit. Kemudian Jabir berangkat. Sebelum matang itu Jabir berangkat. Ngabari ke Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah ada gandum sama ada kambing yang buat makan. Tapi ya Rasulullah, ini makanannya sedikit. Kata Jabir bin Abdullah. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak. Akan tapi kata Rasulullah, langsung mengabarkan ke para penggali parit, ya ahla Khandaq, wahai penggali parit, wahai sahabat-sahabatku, ini Jabir bin Abdullah nyiapin makanan. Mari kita ke sana. Mari kita ke rumahnya. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW mengajak semua orang yang gali parit, ya tidak? Nah, akhirnya kaget ini Jabir bin Abdullah, kaget, waduh gimana ini? Rasulullah ngomong kayak gitu. Rasulullah ngajak sahabatnya semuanya, bukan sedikit, ya. Akhirnya kaget. Nah, sebelum itu Rasulullah memegang syabbaka, jadi memegang tangannya Jabir di kayak gini, di tasbih tuh di gini, ya. Kayak gini. Habis itu para penggali parit ini diajak makan oleh Rasulullah ke tempatnya Jabir. Nah, kemudian Jabir pulang, bingung ini. Bingung. Ngabari ke istrinya, wahai istriku, Rasulullah ini ngajak semua para sahabat, ngajak para semua sahabat ke rumah. Gimana ini? Kata istrinya apa? Istrinya emang cerdas, ya. Itu perintah kamu apa perintah Rasulullah? Jadi Rasulullah mengajak para sahabat atau kamu yang mengajak seluruh sahabat? Kata Jabir bin Abdullah, itu Rasulullah yang mengajak semua sahabat. Yaudah, kata istrinya, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Udah, biarin saja, barangkali ada keajaiban-keajaiban. Kemudian datang itu para sahabat, datang ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Nah, datang, kata Rasulullah apa? Masuk 10-10. Masuk itu para sahabat 10-10, nanti 10 masuk, 10 keluar, 10 masuk, 10 keluar, terus saja. Sampai berapa? 1000. Sampai sekitar 1000 orang yang makan. 1000 orang. Setelah itu baru Rasulullah masuk, baru makan. Nah, setelah makan itu tetap masih ada sisa. Masih ada sih sisa. Istrinya tuh senangnya gak kira-kira. Coba bayangkan, nyiapin tamu buat sedikit orang, akan tetapi tamunya banyak. Coba kalau kamu punya tamu 3 orang misalkan, kabarnya 3 orang, tapi yang datangnya 1000 orang. Kira-kira gimana tuh rasanya? Nyiapinnya sedikit, tapi yang datangnya banyak. Nah, tapi dengan berkah Rasulullah SAW, jadi mereka makan semua. Di mereka para sahabat itu kenyang, insya Allah. Ya, ini keajaiban Rasulullah SAW. Terus ada lagi, ada seorang anak perempuan yang membawa kurma buat salah satu yang gali parit. Kata Rasulullah, wahai anak perempuan, bawa apa? Kata anak perempuan tersebut, bawa kurma ya Rasulullah.
Ya udah taruh di kain ini. Jadi Rasulullah nyiapin kain, kemudian kurmanya ditaruh di kain. Ditaruh di kain. Nah, kemudian suruh para sahabat, sini ambil, ada kurma. Diambil terus kurmanya. Diambil terus. Tapi nggak habis. Sampai selesai, para sahabat ngambil, baru Rasulullah ngambil. Berkah tangannya Rasulullah. Gitu. Terus ada lagi yang batu. Nah, yang batu itu ya, masih ingat kemarin ya? Jadi tatkala ada batu yang kokoh, ya, batu ini menghalangi untuk menggali parit. Nah, jadi akhirnya Rasulullah turun tangan di situ. Kemudian Rasulullah memecahkan batu itu. Kemudian ada sinar. Nah, tatkala dipecah itu ada 3 bagian, 3/4 bagian. Nah, ada sepertiga bagian. Jadi tatkala satu kali pecah sepertiga. Nah, baru keluar cahaya. Kata Rasulullah apa? Kita akan menguasai Yaman. Kemudian dipecahin lagi, keluar lagi cahaya. Kita akan menguasai Syam. Kedua, dipecahin lagi. Kata Rasulullah kita apa? Kita akan menguasai apa? Persia. Para sahabat senang nih. Senang. Akhirnya singkat cerita, selesailah parit itu. Parit sudah selesai itu parit. Ya, jadi penggalian parit itu gini. Digali. Nah, tanah yang galian itu ditumpukin ke wilayah Madinahnya. Jadi seakan-akan kayak bikin benteng gitu ya. Ke gambar ya kayak gitu. Jadi kalau musuh datang ya susah naiknya seperti itu. Akhirnya singkat cerita sudah jadi itu paritnya, para musuh datang. Pas datang kebingungan ini, waduh, ini kok ada parit? Karena di Arab itu nggak ada sistem kayak gini kalau perang. Nah, di Arab itu nggak ada sistem kayak gini kalau perang. Jadi nggak ada itu bikin parit itu. Ya, kaget ini para musuh, kaum Yahudi ini kaget. Waduh, ini gimana? Semuanya ada galian parit, jadi susah melewatinya. Kuda-kuda pun kalau masuk nanti tinggal dipanah dari atas, dari kaum Islam itu udah selesai mati. Ya kan? Akhirnya ada namanya Huyai ibn Akhtab. Apa kemarin salah ya? Yang benar Huyai ibn Akhtab itu mendatangi Bani Quraidah. Jadi ada salah satu kabilah itu yang masih ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. Namanya Bani Quraidah. Nah, perjanjian ini jadi nggak boleh melanggar perjanjian. Kalau melanggar perjanjian nanti diusir oleh Rasulullah. Nah, jadi Bani Quraidah nggak melanggar perjanjian, makanya tetap ada di Madinah. Tetap masih Yahudi, masih Yahudi. Nah, datang nih ke Bani Quraidah, namanya Ka'ab ibn Asad. Namanya siapa? Ka'ab bin Asad. Jadi Huyai bin Akhtab mendatangi Ka'ab bin Asad. Wahai Ka'ab bin Asad, ini kita pengen ngajak antum untuk memerangi Rasulullah. Kata Ka'ab bin Asad, jangan. Kita sudah bikin perjanjian nih. Perjanjian sama Rasulullah. Kita nggak melanggar. Nah, tapi kalau melanggar diusir. Akhirnya dibujuk-bujuk terus sama Huyai bin Akhtab sampai mau. Siapa mau? Ka'ab bin Asad ini mau untuk menyerbu Rasulullah. Nah, akhirnya singkat cerita, ada sahabat Nabi, kabar ini terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah mengutus 2 sahabat Nabi, Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'ad, untuk ngecek ke Bani Quraidah, benar apa enggak ini melanggar janji. Nah, Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'ad ini ngecek ke Bani Quraidah. Tatkala ngecek, ya benar enggak kamu ini melanggar perjanjian Rasulullah? Kata Bani Quraidahnya apa? Siapa itu Rasulullah? Saya nggak pernah. Waduh, ini kan sudah melewati batas ya. Bukan ngomong saya melanggar janji lagi, tapi siapa itu Rasulullah? Saya nggak pernah. Wah, akhirnya
kembalilah Sa'ad bin Mu'ad sama Sa'ad bin Ubadah itu kepada Rasulullah mengabari, ya ini melanggar perjanjian. Kayak gitu. Nah, singkat cerita kemudian ada yang namanya Nu'aim ibn Mas'ud. Ada Nu'aim ibn Mas'ud ini dari suku Ghatafan. Dari suku Ghatafan masuk Islam. Awalnya kaum Yahudi, ini masuk Islam. Masuk Islam. Nah, beliau ini ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku tugas. Nah, berikan aku tugas. Kemudian kata Rasulullah, coba cek Bani Quraidah dan Bani Quraisy. Akhirnya si Nu'aim ibn Mas'ud ini ke Bani Quraidah sama Bani Quraisy. Nah, di dalam peperangan ini boleh nggak bohong? Peperangan? Boleh. Boleh ya? Boleh. Dalam peperangan? Boleh. Di perang-perang benar, di perang jihad ya boleh. Bahkan di kalau antum menyemir rambut hitam itu nggak boleh kecuali dalam perang. Nah, lalil jihad kecuali dalam perang. Nyemir rambut hitam nggak boleh. Kalau selain hitam boleh. Kuning, apalagi merah dan lain sebagainya. Putih. Nah, kecuali hitam. Ya, kecuali hitam. Nah, kalau di perang boleh nyemir hitam. Ya, boleh kalau perang. Nah, ini beliau Nu'aim bin Mas'ud ini seakan-akan mendamaikan, seakan-akan menyerai-beraikan antara Bani Quraidah dan Bani Quraisy. Kan sudah ada kesepakatan itu tadi ya, pengen menyerbu Rasulullah. Nah, ke Nu'aim bin Bashir ini mendatangi Quraidah, ke Bani Quraidah. Wahai Bani Quraidah, kalau antum ikut peperangan, kalau antum ikut peperangan, jadi ini Nu'aim bin Bashir ini belum diketahui masuk Islam, kan masih statusnya masih Yahudi ya, jadi masih dianggap sama merekanya tuh, ya, masih dianggap, jadi masih ngobrolin, masih nyaman. Wahai Bani Quraidah, kalau misalkan kita ini nerima dari ajakan dari mereka, nanti kita ini bingung. Kenapa? Karena kita ini dari Madinah. Coba mereka kan dari luar Madinah tuh. Kita ini dari Madinah. Kita ini penduduk Madinah yang awalnya melakukan perjanjian Rasulullah. Kalau kita melanggar ya, kita nanti yang akan habis. Itu kata Nu'aim bin Mas'ud. Wah, akhirnya iya ya, betul juga kata mereka, kata Bani Quraidah. Akhirnya nggak jadi itu perjanjiannya. Kemudian mendatangi ke suku Quraisy. Wahai suku Quraisy, Bani Quraidah ini kalau misalkan dia ini mau, mereka ini menawarkan 10 tawanan. Jadi misalkan setuju atas bergabungnya koalisi atau bergabung untuk menyerbu, nah maka mereka ini meminta 10 untuk tawanan di Bani Quraidah. Nah, kalau misalkan 10, coba kalau mereka berkhianat, 10 ini akan dibunuh, kata Nu'aim bin Mas'ud. Akhirnya si Quraisy-nya ini nggak kirim 10 pasukan, dan Bani Quraidah-nya nggak ikut bergabung. Masih bingung itu, masih bingung. Jadi nggak jadi bergabung, nggak jadi bergabung. Akhirnya singkat cerita masih bingung, mereka belum bergabung. Akhirnya singkat cerita para kaum musuh kan sudah nyampe tuh di perbatasannya, melihat bendera dari kaum muhajir yang dipegang oleh siapa? Zaid bin Harithah. Ingat kemarin? Zaid bin Harithah itu ya. Zaid bin Harithah sekarang megang bendera lagi. Zaid bin Harithah sekarang megang bendera. Benderanya siapa? Kaum Muslim, kaum Muhajirin. Kaum Ansornya yang megang siapa? Sa'ad bin Ubaidillah. Sa'ad bin Ubadah, bukan Ubaidillah, Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Ya, yang megang bendera Ansor. Nah, mereka ini senang, para kaum musuh ini senang. Itu ada benderanya, udah siap. Tapi tatkala sudah nyampe ke batas-batasan ini, ternyata ada parit kan gitu. Wah, kaget, bingung mereka. Nah, akhirnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Masih ingat Khalid bin Walid? Khalid bin Walid saat ini belum masuk Islam.
ada pembesar Quraisy Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada siapa lagi? Abdi Wud. Siapa Abdi Wud? Bentar. Amr ya. Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdul Wud. Ya, Amr bin Abdul Wud itu pembesar Quraisy semua itu. Ya. Itu nyari tempat buat ngelangkah agar bisa masuk ke parit. Ya. Nyari gimana caranya, akhirnya Amr bin Abdul Wud ini mendapati suatu tempat bisa dijangkau. Akhirnya bisa ini Amr bin Abdul Wud bisa masuk ke tempatnya kaum muslimin. Amr bin Abdul Wud. Akhirnya Amr bin Abdul Wud ini menantang kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, siapa yang mau bertanding denganku, duel denganku? Kata siapa? Amr bin Abdul Wud. Waduh, bingung ini kaum muslimin. Soalnya apa? Soalnya dia itu pembesar Quraisy yang ditakuti. Kenapa? Karena badannya gede, pedangnya panjang, ya, besar, kuat lagi, ya. Kaget ini, gimana nih, siapa ini? Kemudian kata siapa? Sayyidina Ali. Ajib nih Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berperang, untuk duel dengan Amr bin Abdul Wud. Kata Rasulullah apa? Jangan. Dia itu Amr itu kuat, dia tuh Amr bin Abdul Wud, jangan. Akhirnya duduk lagi. Kemudian nawarin lagi, siapa ini yang mau duel dengan saya? Kata Amr bin Abdul Wud. Muncul lagi Sayyidina Ali, nawarkan lagi, ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, jangan. Dia itu Amr. Akhirnya dia juga nawarin lagi, siapa namanya? Amr bin Abdul Wud ngomong lagi, siapa ini yang mau duel dengan saya? Akhirnya Sayyidina Ali nantang lagi, minta izin lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berperang untuk duel dengan Amr bin Abdul Wud. Walaupun dia itu Abdul Wud, walau karena Amr bin Abdul Wud. Kata Sayyidina Ali. Akhirnya di ACL sama Rasulullah. Ya udah, langsung. Kemudian benar ini Sayyidina Ali maju, berani Sayyidina Ali maju, duel itu. Duel. Akhirnya duelnya itu Amr bin Abdul Wudnya ini, sebelum duel Sayyidina Ali masih sempat mendakwah. Ya Amr bin Abdul Wud, ada 3 pilihan untuk kamu. Yang pertama, kamu masuk Islam, atau yang kedua, kamu pulang saja, jangan berperang, atau yang ketiga, kita berperang. Oh, nantang ini kan? Nantang ini, Sayyidina Ali ini, ajib ini. Oh, siapa ini? Kata Amr bin Abdul Wud, adakah yang lain selain kamu? Karena ya beda jauh gitu. Badannya gede, dalam sampai kuat. Melihat Sayyidina Ali. Adakah paman-paman selain kamu yang sepadan dengan saya? Tapi ditantang seperti itu, kata Sayyidina Ali. Wah, ini udah kelewatan ini. Udah. Akhirnya turun itu. Kan awalnya di atas kuda ya. Amr bin Abdul Wud di atas kuda awalnya. Akhirnya turun. Ya udah, sepanjang saya berperang itu nggak pernah nemuin orang yang kayak kamu, orang yang menantang seperti itu. Ada 3 tantangan gitu kan? Ada 3 pilihan. Akhirnya saya memilih untuk berperang. Ayo berperang saja ada. Akhirnya berperang tuh. Waduh, berperang sampai diriwayatkan bahwasanya debu-debunya ini berterbangan sampai menutupi kedua orang tersebut. Jadi nggak kelihatan tuh. Para sahabat gemetar. Waduh, ya Allah, jangan sampai Ali terbunuh lagi. Nah, sebelum maju, Ali ini didoain oleh Rasulullah. Ya Allah, berilah kemenangan. A'inhu alaihi. Kata Rasulullah SAW mendoakan kepada Sayyidina Ali. Ya Allah, berilah, bantulah Sayyidina Ali. Karena sebelumnya itu ada keluarga Rasulullah itu yang wafat gara-gara perangan. Jadi Rasulullah nggak ingin keluarga Rasulullah, apalagi Ali bin Abi Thalib ini kan siapanya Rasulullah? Ali bin Abi Thalib, anak paman apa? Ponakan. Anak paman. Sepupu ya, sepupunya Rasulullah. Jangan sampai ini meninggal. Ya. Akhirnya sudah didoakan kan, sudah maju ya, sudah berperang gitu, sudah berkecambuk gitu ya. Ada suara tank.
apa itu suara apa? Kaget gitu. Nah, diceritakan suara terang itu, pedangnya Amr bin Abdul Wud kena ke pedangnya Sayyidina Ali. Ya. Apa nama pedang Sayyidina Ali? Zulfikar. Ya, namanya. Nah, Sayyidina Ali kepepet itu. Waduh, bentar lagi udah kalah Sayyidina Ali. Kepepet, akhirnya dibalik, ditebas Sayyidina Ali. Sayyidina Ali penebas ke Amr bin Abdul Wud. Akhirnya menanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini bertanda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kaum muslim, alhamdulillah Sayyidina Ali menang. Gitu kan? Menang itu Sayyidina Ali. Kalah Amr bin Abdul Wud, mati. Ya, mati, wafat. Nah, akhirnya balik. Setelah melihat itu, para yang di belakangnya, yang Ikrimah bin Abu Jahal dan sebagainya, itu kalah kabur, lari ke belakang. Nah, lari. Kenapa? Karena dia aja yang sudah gede, yang sudah pemimpinnya kuat itu kalah, apalagi saya, apalagi Ikrimah dan lain sebagainya. Gitu kan? Akhirnya mereka kabur. Hanya menang itu kaum muslimin. Nah, kaum muslimin habis itu manahin dan lain sebagainya ke kaum muslimin, mumpung mereka. Dan juga diceritakan ada suatu ketika ada ditempatkanlah pasukan, bukan pasukan ya, para ibu-ibu dan anak-anak, para ummahat ya, di tempat khusus ya, di tempat khusus. Nah, sehingga ada musuh yang mata-mata ke tempat ini ya, sehingga terlihatlah bibi Rasulullah, siapa namanya? Sofia ya, namanya Sofia ya namanya ya, Sofia binti Abdul Muthalib. Sofia binti Abdul Muthalib ini bibi Rasulullah mengatakan ke Sayyidina Haris bin Sabit ya, Hasan bin Sabit ya, sang pensyair ya. Hasan bin Sabit kan pensyair itu. Tapi beliau itu nggak ikut perang, nggak tahu itu ada udzur apa sehingga beliau itu nggak mau perang, atau karena ada suatu apa gitu ya. Jadi beliau nggak mau perang, jadi ada di situ sampai di anak-anak sama ummahat. Nah, ada itu kaum yang musuh yang berkeliling di situ. Kata siapa? Bibi Rasulullah tadi, Sofia bin Abdul Muthalib, binti Abdul Muthalib ngomong ke Hasan bin Sabit, ya Hasan, itu ada musuh, dibunuh, sana bunuh, lawan. Kata Hasan bin Sabit, waduh, jangan saya ini, bukan bagian saya. Kata Hasan bin Sabit. Akhirnya Sofia ini pakai baju perang, melawan mereka, melawan musuhnya, melawan musuh yang ada di sekitar perkemahan tersebut. Akhirnya kenal musuh itu ke Sofia. Jadi udah kenal, udah keikat ya. Akhirnya belum ditebas itu, belum ditebas kepalanya. Mundur lagi ngomong lagi ke Hasan bin Sabit. Ya Hasan bin Sabit, tebas kepalanya, keluarkanlah kepalanya ke lingkungan kita. Akhirnya Pak Hasan bin Sabit nggak mau lagi. Oh jangan saya. Kata Hasan bin Sabit. Akhirnya Sofia yang wajib tebas itu kepalanya, dikeluarkan di tempat tersebut. Nah, itu. Para musuh-musuh yang berada di sekitar maju, ternyata ada juga yang menjaga. Dikira musuh ini di sini gak ada penjagaan. Akhirnya ada yang penjagaan. Akhirnya udah lari semua. Terus, nah diceritakan bahwa perang Ahzab ini perang yang paling menegangkan, tapi tidak ada bentrok langsung, tidak ada pedang antara pedang, tidak ada, kecuali yang tadi aja, yang sama Ali sama Amr itu. Selainnya nggak ada pertarungan sengit ya. Kan tetapi cuma menegangkan saja, menegangkan. Nah, itu di antara perang-perang yang lainnya. Nah akhirnya setelah pengepungan tersebut itu bingung, itu musuh-musuh Allah itu bingung, golongannya kaum Yahudi itu bingung, sehingga ada suatu ketika ada dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirim angin dingin ke kawasan musuh ya, musuh. Akhirnya dikirim angin dingin ini, waduh, anginnya dingin. Kemudian para kemah-kemahan juga banyak yang terbang dan lain sebagainya. Akhirnya musyawarah itu golongannya
Huyai bin Akhtab dan para sahabatnya itu musyawarah kepada mereka, ini gimana ini? Angin sudah dingin dan kita keadaannya seperti ini. Keadaannya seperti ini. Akhirnya mereka musyawarah. Nah, pas musyawarah Rasulullah itu mengutus para sahabatnya. Ada salah satu sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini mendatangi ke musuh itu, mata-matai jasus. Nah, Hudzaifah itu baru ke sana. Akhirnya gimana caranya biar gak ketahuan musuh, jadi dibikin pura-puranya itu keluar dari hamam, keluar dari kamar mandi itu. Apa caranya biar gak ketahuan sama musuh? Akhirnya duduklah di perkumpulan itu. Hudzaifah bin Yaman ini duduk mendengarkan musyawarah itu. Akhirnya keputusan untuk musyawarahnya itu sudah, ya kita pulang saja. Kita pulang saja karena keadaan seperti ini. Kemudian anginnya dingin dan sebagainya. Perkemahan juga sudah pada kena angin. Nah, kita udah pulang saja. Akan tetapi dilihat di kanan kirinya ada tak mata-mata enggak? Tapi cerdasnya Hudzaifah bin Yaman ini apa? Dia ini ngomong duluan. Weh, siapa ini? Mata-mata ini, siapa mata-mata ini? Jadi seakan-akan mereka itu kan dari mereka, maksudnya dari musuhnya, bukan dari mata-matanya. Gitu kan. Akhirnya nggak ketahuan itu Hudzaifah. Nggak ketahuan, akhirnya sudah sepakat itu, sudah pulang, ya, sudah mereka pulang. Hudzaifah ini ngabari ke Rasulullah bahwasanya mereka sudah tidak menyerbu kita lagi. Akhirnya selesai perang Khandaq. Nanti ada kakak jelaskan hikmah-hikmahnya lagi. Ada hikmah-hikmahnya dari perang Khandaq ini nanti di pertemuan akan kita. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Cukup sekian dari Bapak.